Sesuai dengan judul, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan makanan khas daerah, modifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Masuk pada konteks yang pertama, yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Berikut tujuan memodifikasi makanan. 1. Memberi variasi bentuk. Bentuk makanan dapat dimodifikasi dengan cara membuat bentuk makanan yang berbeda. Sebagai contoh, nasi kuning yang biasa saja kurang menarik minat, tetapi jika dimodifikasi akan banyak penarik minat. Contoh, nasi kuning dibentuk berbagai macam karakter agar lebih menarik minat pembeli. 2. Memberikan variasi rasa. Variasi rasa dapat dimodifikasi dengan berbagai cara. Misalnya, dengan cara membuat rasa yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, kue klopon yang biasanya diberi isian gula merah diganti dengan isian keju, coklat, selai stroberi, dan sebagainya. Selanjutnya, makanan khas berbahan nabati maupun hewani sangat potensial untuk dikembangkan karena berbasis pada bahan baku yang terdapat di sekitar sehingga mudah didapat. Berikut alasan makanan khas daerah sangat potensial. 1. Produknya sangat bervariasi. 2. Bahan baku mudah didapat. 3. Teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. 4. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. 5. Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Dalam menciptakan peluang usaha, pengolahan makanan khas daerah banyak faktor yang berpengaruh, diantaranya sebagai berikut. 1. Ide usaha. A. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. 1. Pengetahuan yang dimiliki. 2. Pengalaman yang pernah dilalui. 3. Kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. 4. Intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. B. Faktor eksternal adalah hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. 1. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. 2. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari. 3. Kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk diri maupun orang lain. 2. Resiko usaha. Resiko usaha adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Dalam usaha makanan khas daerah, resiko untuk mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan terbuka lebar. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, kita harus menganalisis resiko yang ada. Resiko usaha dapat timbul atau diakibatkan oleh sebagai berikut. A. Permintaan, perubahan mode, selera, dan daya beli. B. Perubahan konjungtur, perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. C. Persaingan. D. Akibat-akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang calon pebisnis harus mampu menghilangkan rasa takut terhadap semua risiko yang ada. B. Makanan nabati dan hewan. 1. Makanan nabati. Makanan nabati adalah makanan yang berasal dari tumbuhan. Makanan nabati digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Kacang-kacangan. 1. Kacang kedelai. 2. Kacang panjang. 3. Kacang polong. 4. Kacang tanah. 5. Kacang hijau. B. Sayur-sayuran. 1. Sayur toge. 2. Bayam. 3. Kangkung. 4. Brokoli. C. Rempah-rempah. 1. Lengkuas. 2. Kunyit. 3. Temulawak. 4. Kencur. 5. Jahe. D. Bumbu-bumbu. 1. Cabai. 2. Asam. 3. Jeruk. 4. Daun-daunan. 5. Bawang-bawangan. E. Umbi-umbian. 1. Kentang. 2. Singkong. 3. Ubi jalar. F. Biji-bijian. 1. Padi. 2. Gandum. 3. Jagung. 4. Ponio. 5. Gandum hitam. Makanan hewani. Macam-macam makanan hewani. A. Unggas. 1. Ayam. 2. Bebek. B. Ternak. 1. Sapi. 2. Kambing. 3. Kerbau. 4.
kuda. C. Hewan yang hidup di air. 1. Ikan, 2. Udang, 3. Kerang, 4. Cumi-cumi, 5. Kepiting. C. Penjualan sistem konsinyasi. Konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur. Pemilik produk menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya. Berikut kelebihan dan kekurangan sistem konsinyasi. 1. Pemilik produk. Kelebihan: A. Produk bisa dipasarkan leluasa di toko yang sudah memiliki pelanggan. B. Pemilik produk tidak perlu terjun langsung melayani konsumen. C. Pemilik produk tidak perlu menyediakan sales promotion. Kekurangan: 1. Jika pemilik produk salah dalam memilih tenaga penyalur, produk dipastikan tidak akan laku. Jika laku, akan memakan waktu yang lama. 2. Pemilik produk harus mengikuti sistem pembayaran mereka per bulan atau per minggu.